Semua pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengembangan usaha. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama adalah unsur penting dalam mengembangkan usaha. Nah, ada beberapa unsur dalam mengembangkan usaha. Yang pertama dari sini adalah unsur internal. Nah, unsur internal sendiri itu ada beberapa unsur ya. Yang pertama adanya keinginan pengusaha untuk mengembangkan dan memperbesar usaha mereka. Yang kedua itu adalah memahami teknik menciptakan produk mulai dari jumlah produksi, kemudian cara pengembangan dan juga yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah membuat anggaran untuk mengetahui besarnya pengeluaran dan juga pemasukan. Selanjutnya di sini saya akan membahas unsur eksternal ya dalam pengembangan usaha. Yang pertama adalah memperoleh anggaran usaha tak hanya tergantung pada anggaran dari dalam. Ya maksudnya di sini tuh anggaran dari dalam perusahaan kita. Nah, kita bisa mendapatkan anggaran itu bisa juga kita mendapatkan modal dari lembaga keuangan. Kemudian yang kedua adalah mengikuti perkembangan informasi yang sudah ada. Jadi kita harus mengikuti tren yang ada saat ini. Kemudian yang ketiga adalah memahami situasi lingkungan usaha. Nah, kemudian yang keempat adalah harga dan mutu produk. Nah, kita di sini unsur eksternal yang penting juga di sini adalah harga dan mutu produk yang kita jual. Nah, apakah dengan harga yang kita berikan kepada konsumen, apakah mendapatkan respon yang baik atau tidak? Kemudian juga mutu produk ya, atau kualitas dari produk yang kita produksi itu memiliki kualitas yang baik atau tidak. Yang kelima adalah jangkauan rentetan produk ya. Nah, kira-kira produk kita itu dapat menjangkau secara luas atau tidak. Nah, itu juga perlu kita perhatikan. Kemudian tahap pengembangan usaha. Nah, ada pun beberapa tahap pengembangan usaha. Tahapan pengembangan usaha menurut Budiarti tahun 2009 diantaranya. Nah, yang pertama adalah mempunyai ide usaha. Jadi sebuah usaha berawal dari ide usaha seorang wirausaha yang muncul dari banyak sumber ya. Nah, setelah melihat kesuksesan usaha orang lain, biasanya ide usaha akan muncul dan bisa dari sumber lainnya. Ya, jadi misalnya usaha itu kita bisa punya referensi dari internet ya, itu baik dari media sosial atau mungkin dari beberapa website, atau mungkin kita bisa mendapatkan inspirasi tentang ide kita dari melihat usaha-usaha yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua adalah penyaringan konsep usaha. Nah, berikutnya pengusaha akan memanifestasikan ide tersebut dalam konsep usaha mereka. Jadi setelah kita mendapatkan referensi tentang usaha yang akan kita jalankan, pengusaha akan memanifestasikan ide tersebut dalam konsep usaha yang akan dijalankan. Nah, filtrasi ide dilakukan dengan kegiatan uji kelayakan secara formal dan juga informal ya. Jadi konsep yang sudah kita temukan itu kita akan mengujinya. Kemudian pengembangan rencana usaha. Nah, rencana usaha dikembangkan pengusaha ialah suatu perhitungan proyeksi laba rugi dari usaha yang dilakukan. Nah, dalam penyusunan rencana usaha, para pengusaha memiliki perbedaan dalam rincian usaha. Kemudian penerapan rencana usaha dan penanganan usaha. Nah, rencana usaha yang dibuat rinci, universal, tertulis atau tak tertulis, kemudian diterapkan dalam manifestasi usaha. Nah, dalam penerapan rencana usaha, pengusaha akan menggerakkan berbagai sumber daya yang diperlukan seperti modal, kemudian bahan, dan tenaga kerja guna melakukan aktivitas usaha. Selanjutnya adalah cara efektif dalam mengembangkan usaha. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah fokus pada satu produk atau jasa. Jadi kita harus fokus terhadap produk satu terlebih dahulu, produk yang akan kita jual ya. Kemudian kembangkan lini produk-produk untuk melengkapi produk dan jasa yang sudah ada. Jadi setelah kita fokus pada satu produk, kemudian kita mengembangkan lini produk yang lain ya. Nah, seperti di sini ada Apple. Itu ada dia produksi iPhone dari 7, 8, X kemudian sampai Max, yaitu dia mengembangkan lini produknya.
Kemudian cari cara untuk meningkatkan penjualan kepada pelanggan yang sudah pernah mencoba produk baru. Nah, ini di Apple sendiri selain di handphone dia juga produksi jam ya. Nah, mulailah untuk memperkerjakan seseorang. Jadi ketika kita akan mengembangkan sebuah usaha, kita perlu karyawan untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan kita. Nah, buatlah website untuk mengiklankan perusahaan secara online. Jadi kita bisa membuat sebuah website yang akan mempromosikan usaha kita secara online. Nah, kemudian berfokus dengan pemilik bisnis lain untuk mempromosikan bisnis. Nah, kita bisa bekerja sama dengan mitra usaha kita untuk melakukan promosi bisnis kita. Nah, baik itu kita bisa melakukan kegiatan memberikan sponsor ya terhadap suatu kegiatan, atau mungkin kita bisa bergabung dengan jasa advertising yang bisa mempromosikan usaha kita. Nah, ciptakan pasar baru. Nah, kita bisa menciptakan sebuah pasar baru dengan menawarkan produk-produk yang baru ya terhadap permintaan masyarakat. Nah, cari cara baru dan berbeda untuk memasarkan bisnis. Jadi di era sekarang itu banyak sekali cara memasarkan bisnis yang berbeda dengan cara memasarkan bisnis secara konvensional ya. Nah, biasanya untuk saat ini kalian bisa menggunakan media online untuk memasarkan bisnis kalian ya. Bisa melalui marketplace, atau mungkin kalian bisa menggunakan media sosial, atau menggunakan beberapa media sosial yang berbasis video. Nah, itu fungsinya adalah untuk menarik konsumen agar membeli produk kita. Nah, kemudian lakukan pengembangan lokasi bisnis baru dengan cara menyewa virtual office di pusat bisnis atau menyewa bersama pemilik UMKM lainnya. Nah, kita bisa menyewa sebuah lokasi untuk dijadikan sebuah virtual office yang kita bisa menyewa ya, atau mungkin kita juga bisa membeli ya. Nah, kemudian pertimbangkan untuk mengembangkan bisnis waralaba karena cara ini jauh lebih sederhana. Nah, kalian bisa mengembangkan cara yaitu dengan bisnis waralaba. Nah, bisnis waralaba ini bisa kalian temukan ya seperti di pinggir jalan itu beberapa bisnis waralaba yang sekarang sudah menjamur seperti kayak kebab atau mungkin es ya. Macam minuman kemasan yang sekarang sudah banyak kalau kalian lihat. Nah, cara ini sangat efektif ketika kalian gunakan sebagai cara berbisnis kalian ya, karena ini kalau kita menggunakan bisnis waralaba ini usaha kita akan memiliki pangsa pasar yang cukup luas ya, karena di sini penyebarannya sangat banyak sekali dan kita bisa mendapatkan omset yang banyak. Kemudian tingkatan dalam pengembangan usaha. Nah, di sini saya akan menjelaskan tingkatan dalam pengembangan usaha. Nah, yang pertama adalah tingkat produk ya. Jadi pada level produk pengembangan usaha berarti mengembangkan produk atau teknologi baru. Nah, meskipun tingkat pengembangan dapat berbeda dari perusahaan ke perusahaan. Nah, tingkat perkembangan usaha dibagi menjadi satu kategori yaitu perkembangan instrumental ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa tingkat produk ya. Tingkat produk itu dari manfaat inti, kemudian produk dasar, kemudian produk yang diharapkan, produk tambahan, dan produk potensial ya. Kalau kita pindahkan ke bahasa Inggris itu ada core benefit, ada basic product, expected product, ada augmented product, kemudian ada potential product. Nah, itu adalah tingkat produk. Nah, kemudian tingkat komersial. Nah, dalam contoh berbentuk pengembangan usaha di tingkat komersial berarti prospek murni edur ya. Jadi ini berarti berburu pelanggan baru di segmen pasar yang baru. Dengan demikian, pekerjaan ini memerlukan individu secara psikologis yang kuat dan sangat didorong oleh kemampuan menangani banyak masalah. Nah, tingkat berikutnya dari pengembangan usaha komersial adalah saluran atau setup organisasi penjualan. Nah, saluran atau organisasi penjualan dapat terdiri dari mitra, kemudian agen seperti distributor, pemegang lisensi, franchise, atau cabang Anda sendiri, ya baik itu nasional maupun internasional. Nah, kemudian tingkat
korporasi ya. Bila organisasi harus memutuskan apakah akan membuat atau membeli kompetensi organisasi tertentu, kita memasuki bidang pengembangan bisnis perusahaan. Nah, fokusnya adalah bukan pada produk maupun komersial tingkat, tetapi pada korporasi tingkat usaha. Ya, jadi dan pada intinya tingkat pengembangan usaha ini adalah tentang merger dan akuisisi atau M&A. Kemudian usaha patungan atau JV, kemudian saham langsung investasi atau DEI, dan aliansi strategis ya. Ini berkaitan dengan analisis bisnis portofolio, kemudian keuangan perusahaan, hukum kontrak, hukum pajak, hukum sosial, kemudian anti kepercayaan hukum, manajemen perubahan, dan manajemen budaya. Nah, kemudian yang keempat adalah tingkat keamanan. Nah, tingkat ini berfokus pada proses penjualan barang dengan harga yang terjangkau, tetapi tetap memiliki kualitas yang baik bagi konsumen. Jadi kita menjual barang-barang yang dengan harga yang bisa dijangkau oleh konsumen, tetapi kita juga harus memperhatikan kualitas dari produk yang kita jual. Nah, kemudian yang kelima adalah aspek pengembangan usaha. Nah, di sini ada beberapa aspek dalam mengembangkan usaha. Yang pertama adalah aspek strategi pemasaran. Nah, contohnya di sini meneliti jenis usaha baru dengan penekanan pada identifikasi kesenjangan yang ada dan atau harapan oleh konsumen. Yang kedua adalah menciptakan pasar baru. Yang ketiga adalah menciptakan produk baru dengan karakteristik yang menarik konsumen. Jadi kita membuat sebuah produk yang bisa menciptakan produk yang memiliki karakter yang berbeda ya, memiliki diferensiasi yang berbeda dengan produk yang lain. Nah, itu yang bisa kita lakukan pada aspek strategi pemasaran. Nah, aspek manajemen ini, manajemen pemasaran ini kita bisa melakukan dengan menembus dan menguasai pangsa pasar. Kemudian kita juga bisa mengolah situasi atau peluang pasar yang ada dengan teliti, kemudian memasarkan produk dengan jaringan yang luas ya, seperti kita ekspor produk ke luar negeri. Kemudian membuat strategi pemasaran yang dapat membuat konsumen membeli produk kita, seperti memasang iklan, kemudian brosur dan lainnya. Nah, kemudian yang ketiga atau yang C adalah aspek penjualan produk. Nah, contohnya adalah memberikan saran tentang perancangan dan menegakkan kebijakan penjualan dan proses tindak lanjut penjualan. Yang kedua adalah banyak volume produk yang akan dijual. Yang ketiga adalah tingkat keamanan dan proses penjualan barang, dan yang keempat adalah menjual produk dengan harga yang terjangkau dan memiliki kualitas yang baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor penentu pengembangan usaha. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menentukan pengembangan usaha kita. Yang pertama adalah kepemimpinan ya. Jadi seorang leader itu apakah akan mampu dalam mengembangkan usaha kita ya. Jadi bagaimanakah dia bisa mengatur sebuah usaha sehingga usaha tersebut bisa dikembangkan dengan baik. Kemudian adalah faktor permodalan, ini juga sangat penting. Jadi ketika kita punya modal yang cukup, kita bisa mengembangkan usaha kita dengan baik. Kemudian pembinaan, jadi pembinaan terhadap beberapa divisi yang bisa kita lakukan ya, terutama dalam mengembangkan usaha. Nah, proses pembinaan ini akan meningkatkan dari kinerja dari sebuah perusahaan. Kemudian mitra kerja. Nah, mitra kerja ini sangat penting juga dalam kita mengembangkan sebuah usaha, karena dengan mitra kerja ini kita bisa memperluas jaringan dan juga bisa mempromosikan produk kita dengan baik ya, dengan jaringan yang lebih luas melalui mitra kerja. Kemudian pelanggan. Nah, dalam mengembangkan usaha tentu kita dapat dilakukan dengan tetap menjaga loyalitas pelanggan ya. Jadi dan kita juga bisa mendapatkan sebuah informasi tentang produk kita ya dari pelanggan ya. Apakah kelemahan atau mungkin hal apa yang perlu kita perbaiki. Nah, kita bisa mendapatkan informasi tersebut dari pelanggan yang sudah mencoba produk kita. Nah, dari pelanggan tersebut kita mendapatkan informasi-informasi penting yang bisa mengembangkan usaha kita lebih baik. Kemudian lokasi usaha. Nah, lokasi usaha ini juga sangat penting dalam kita mengembangkan usaha. Lokasi yang strategis itu sangat berperan penting dalam kita melakukan
pengembangan usaha kita lebih baik. Kemudian daya saing. Nah, daya saing ini juga menjadi faktor penentu ya pengembangan usaha. Nah, apakah produk kita memiliki daya saing, yaitu baik secara kualitas maupun kuantitas terhadap produk lain. Nah, itu juga perlu kita perhatikan. Kemudian aspek faktor pemasaran itu juga penting ketika kita akan mengembangkan sebuah usaha. Nah, apakah usaha kita akan berkembang atau tidak, itu juga tergantung pada bagaimana kita memasarkan produk kita ya. Kalau zaman sekarang itu biasanya kita menggunakan media online untuk memasarkan ya, karena hal ini lebih efektif dibandingkan kita memasarkan produk kita secara konvensional. Nah, yang terakhir adalah sumber daya manusia. Ini juga menjadi faktor penentu dalam pengembangan usaha kita. Nah, sumber daya manusia yang berkualitas akan bisa mengembangkan perusahaan lebih baik. Nah, akan bisa mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan yang kalian jalankan. Ya, jadi jangan sampai sumber daya manusia yang kalian rekrut adalah sumber daya yang tidak atau belum kompeten. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga materi pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.